Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang material polimer. Polimer dalam bahasa Yunani atau Greece disebut dengan polymerus. Poly artinya banyak dan merus artinya bagian atau unit. Secara umum, polimer merupakan suatu molekul panjang yang terdiri atas ribuan unit yang berulang. Definisi ini dapat diilustrasikan di mana kumpulan-kumpulan monomer ketika kita berikan energi panas ataupun katalis pada suhu hanya beberapa ratus derajat Celcius saja, maka monomer-monomer tersebut akan membentuk suatu rantai yang panjang yang disebut dengan polimer. Istilah plastik dan polimer seringkali kita gunakan secara bergantian. Pada kenyataannya, plastik adalah suatu material rekayasa yang tidak sederhana dalam struktur molekulnya, tetapi memiliki komposisi yang rumit yang dengan sengaja kita atur agar dapat memenuhi aplikasi-aplikasi khusus yang kita inginkan. Istilah ini dapat kita buatkan menjadi sebuah persamaan di mana plastik adalah polimer ditambah dengan bahan aditif. Di sini muncul kata aditif atau bahan aditif. Apa itu bahan aditif? Bahan aditif adalah suatu material yang ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan atau sifat dari polimer. Berdasarkan fungsinya, bahan-bahan aditif ini dapat kita bedakan menjadi 6. Yang pertama, bahan aditif berfungsi sebagai pengisi atau filler. Yang kedua, bahan aditif berfungsi sebagai penstabil atau stabilizer. Bahan aditif yang berfungsi sebagai pewarna. Yang keempat, bahan aditif berfungsi sebagai penghambat nyala api, sebagai plasticizer, dan sebagai pelumas. Sebagai filler, bahan aditif ini dapat kita klasifikasikan menjadi 3 berdasarkan fungsinya. Yang pertama, dapat memperkuat polimer dan meningkatkan sifat mekanik. Yang kedua, dapat kita gunakan untuk mengisi ruang dan mengurangi jumlah resin yang digunakan dalam proses produksi. Dengan kata lain, kita dapat menghemat penggunaan resin. Yang ketiga, meningkatkan elektrivitas listrik. Aditif sebagai stabilizer berfungsi untuk mempertahankan produk plastik dari kerusakan, baik selama proses dalam penyimpanan maupun aplikasi produk. Ada 3 jenis bahan penyetabil ini. Yang pertama, penyetabil panas atau heat stabilizer yang berfungsi untuk menghambat degradasi termal, energi panas yang terserat
dapat memicu radikal bebas yang dapat menimbulkan reaksi oksigen dan membentuk senyawa karbonil. Umumnya, ini akan menimbulkan warna kuning atau kecoklat-coklatan pada produk akhir. Yang kedua, penyetabil terhadap sinar ultraviolet, dan yang ketiga sebagai antioksidan. Aditif sebagai plasticizer berfungsi untuk mengubah sifat mekanik polimer, di mana semakin tinggi modulus yang, maka polimer tersebut akan semakin kaku. Hal ini dikarenakan penambahan plasticizer itu dapat menurunkan kekakuan dan temperatur transisi gelas. Sebagai koloran, aditif berfungsi untuk meningkatkan penampilan dan memperbaiki sifat tertentu dari bahan plastik. Ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lakukan dalam memilih warna yang sesuai. Yang pertama, dilihat dari aspek yang berkaitan dengan penampilan bahan plastik selama pembuatan produk, seperti daya gabung, pengaruh sifat alir pada sistem, dan daya tahan terhadap panas serta bahan kimia. Yang kedua, berkaitan dengan aspek produk akhir, seperti ketahanan terhadap cuaca, bahan kimia, dan solvent atau bahan pelarutnya. Secara umum, polimer memiliki karakteristik, yaitu densitasnya rendah jika kita bandingkan dengan logam dan keramik. Rasio kekuatan terhadap berat yang baik untuk beberapa jenis polimer, memiliki ketahanan korosi yang tinggi, dan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang rendah. Mengapa sih polimer itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, plastik dapat dipabrikasi dengan cetakan menjadi bentuk-bentuk yang rumit, yang pada umumnya dilakukan tanpa proses pengerjaan lanjutan. Yang kedua, berdasarkan kriteria volumetrik basis, di mana bahan polimer sangat kompetitif dalam hal harga dibandingkan dengan logam. Umumnya, kita hanya membutuhkan energi proses yang lebih sedikit dibandingkan dengan energi proses pada logam. Beberapa jenis plastik bersifat sangat transparan. Contohnya polimetil metaakrilat atau biasa yang kita sebut dengan akrilik yang disingkat dengan PMMA. Akrilik ini sangat kompetitif dibandingkan dengan fiberglass ataupun kaca. Di samping memiliki keunggulan, polimer juga memiliki keterbatasan sebagai material rekayasa. Yang pertama, kekuatannya relatif lebih rendah daripada logam dan keramik. Kekakuan yang rendah, temperatur penggunaan terbatas hanya untuk beberapa ratus derajat Celcius saja. Perilaku psikoelastis merupakan keterbatasan khusus dalam aplikasi struktur penanggung beban. Beberapa jenis polimer mengalami degradasi ketika terpapar dalam cahaya matahari dan radiasi lainnya.
dewasa ini sangat banyak terdapat polimer sintetis. Sifat-sifat dan kemampuan mereka ditentukan oleh formulasi kimia molekul, penyusun, dan struktur ikatan primer maupun sekunder antar rantai-rantainya. Berdasarkan sifat termalnya, polimer dapat diklasifikasikan menjadi 3. Di sini kita dapat melihat diagram alir dari klasifikasi polimer. Berdasarkan sifat termalnya, polimer dapat kita bagi menjadi termoset, termoplastik, dan elastomer. Jenis termoset dan termoplastik ini merupakan plastik. Sedangkan jenis elastomer ini biasa kita sebut dengan karet. Untuk jenis yang termoplastik, kita dapat bagi menjadi 2, yaitu semikristalin dan amorfos. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihatnya pada produk polistiren dan polikarbonat. Termoplastik merupakan material padatan pada temperatur ruang tetapi berubah menjadi cairan ketika kita panaskan pada temperatur beberapa ratus derajat saja. Karakteristik termoplastik ini menyebabkan bahan termoplastik mudah dan ekonomis untuk dibuat menjadi berbagai macam bentuk. Dapat diberikan siklus pemanasan dan pendinginan berulang kali tanpa degradasi berarti. Contohnya, polietilen, polivinil klorida, polipropilen, polistiren, dan nilon. Sebaliknya untuk jenis termoset, maka siklus pemanasan dan pendinginan tidak dapat diterima. Ketika dipanaskan pada tahap awal, termoset melunak dan mampu mengalir di dalam cetakan, tapi pada temperatur yang tinggi terjadi reaksi kimia yang mengeraskan material sehingga berbentuk padatan. Jika kita panaskan berulang, maka jenis termoset ini dapat melunak, tidak mampu melunak kembali, melainkan akan terdegradasi menjadi arang. Contohnya yaitu fenolik, epoksi, dan beberapa jenis poliester. Elastomer memiliki sifat yang mampu memanjang secara elastis ketika dikenakan tegangan mekanis yang relatif rendah. Elastomer ini lebih kita kenal sebagai rubber atau karet. Dapat kita renggangkan hingga 10 kali lipat dan masih mampu kembali sempurna ke ukuran asalnya. Meskipun perilakunya cukup berbeda dengan termoset, namun elastomer memiliki struktur yang lebih mirip dengan termoset dibandingkan dengan termoplastik. Contoh karet alam seperti vulcanized natural rubber, karet sintetis seperti stiren butadin, nitril butadin rubber, dan silikon rubber. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Jika ada yang ingin bertanya atau diskusi, saya persilakan dan Anda juga bisa mendiskusikan atau bertanya dengan mengirimkannya ke email n.herlinasari.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.